waktu ada buaya nerkam manusia, apakah Ibu ada di TKP? Iya, saya ada. Terus apakah itu buaya ompong atau Rizka ya? Menurut Ibu? Kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu, saya nggak bisa bedain mana Rizka, mana ompong. Cuman pas saya di TKP, orang yang menolongin itu ada kan yang turun ke sungai. Nah, orang kebanyakan ngomong kalau itu ompong, itu buaya ompong, bukan buaya Rizka. Namanya buaya. Badannya masih mulus loh. Berapa hari ini kita tengok? Iyalah, aku sama mama aja aku bilangin, memang kupastikan ompong. Kalau di sosmed kan beda-beda sih yang nyuruh. Iya. Oh, Bapak yang langsung turun ke... Lah saya yang narik yang ibu yang digigit itu. Pak Ambo dan keluarga mengunjungi Rizka. Saya membuktikan sendiri kalau si Rizka ini tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak logis sekali kalau dia memangsa orang. Memangsa orang. Si jinak saya, si Rizka ini kan. Ini bukti ada di depan mata. Di depan mata. Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers. Rizka yang masih dituduh oleh masyarakat sebagai pelaku dari kejadian di Bontang tanggal 8 Agustus yang lalu, seolah ikut bersedih atas tuduhan masyarakat terhadap dirinya. Rizka tampak sangat lesu dan tidak bergairah sama sekali. Bahkan Pak Ambo menjelaskan kalau Rizka sekarang menjadi mogok makan. Hal itu tentu saja membuat hati dari Pak Ambo yang merupakan orang tua angkat dari buaya Rizka ini juga ikut menjadi sedih guys. Sehingga Pak Ambo semakin tak gentar dalam melakukan upaya untuk menjaga Rizka agar tetap lestari di habitat aslinya. Hal demikian tentu saja membuat Pak Ambo mengumpulkan bukti-bukti agar buaya yang selama ini kita kenal baik dan ramah ini tidak jadi direlokasi dan lepas dari semua tuduhan terhadap dirinya. Kita bisa lihat saja dengan gonjang-ganjing yang beredar sekarang, Rizka seakan stres sehingga ia menolak untuk diberikan makan oleh Pak Ambo. Apalagi jika pemindahan atau relokasi buaya Rizka ini tetap terjadi guys. Bisa-bisa kesehatan buaya kesayangan kita yang satu ini akan semakin memburuk, yang tentu saja bisa berakibat fatal dengan kelangsungan hidup buaya Rizka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengakuan para saksi yang langsung melihat kejadian di Sungai Guntung tanggal 8 Agustus yang lalu. Dan buat teman-teman semua, bantu share video ini sebanyak-banyaknya ya guys, agar video ini bisa sampai ke pemerintahan setempat dan bisa sedikit membantu supaya buaya Rizka tetap lestari di habitatnya guys. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Isu tentang relokasi buaya Rizka dari habitat aslinya sudah sangat jelas disampaikan oleh pihak dari pemerintah setempat ketika diwawancarai oleh salah satu stasiun TV beberapa waktu yang silam. Yang di sana ia menyampaikan bahwa cepat atau lambat 3 ekor buaya yang berada di Sungai Guntung termasuk Rizka akan segera dipindahkan dari Sungai Guntung. Hal itu terjadi karena teror buaya yang terjadi tanggal 8 Agustus yang lalu di Bontang guys. Awalnya wanita yang ingin memberikan makan kepada suaminya yang berada di atas perahu tiba-tiba diserang oleh seekor buaya. Namun karena jarak antara sungai dan rumah penduduk di sana sangatlah dekat, warga yang melihat kejadian itu langsung melakukan penyelamatan dan perlawanan terhadap buaya itu. Sehingga sang korban bisa diselamatkan guys. Setelah kejadian itu, pihak dari keluarga korban langsung memberikan tuduhan terhadap buaya Rizka sebagai pelakunya.
Karena memang Rizka adalah salah satu buaya yang sering sekali datang ke bantaran sungai yang berada tepat di depan rumah warga itu. Namun yang harus kita ingat, bukan hanya Rizka loh yang sering masuk ke kawasan itu. Ada juga buaya ompong yang sering datang ke sana jika Rizka sedang tidak ada. Sifat buaya ompong memang sangat jauh berbeda dengan Rizka. Ompong jauh memiliki sifat yang sangat agresif terhadap manusia. Hal itu mungkin karena ia punya memori yang buruk terhadap manusia. Karena kalau kalian semua ingat, awal kemunculan ompong, ia memiliki jerat tali di bagian mulutnya. Yang sudah pasti itu adalah ulah dari manusia. Rizka yang tahu kalau buaya ompong adalah buaya yang sangat agresif terhadap manusia, acap kali mengusir buaya ompong yang masuk ke kawasan itu. Hal itu sering sekali terlihat jelas di video channel YouTube milik Pak Ambo guys. Namun sayangnya pada malam kejadian Rizka dikabarkan Pak Ambo memang sudah hampir 3 bulan tidak mengunjunginya di rumah. Karena Pak Ambo yang rutin masuk ke kawasan muara untuk memberikan ia makan. Sehingga buaya mager yang satu ini tidak datang ke kawasan Sungai Guntung untuk meminta makan kepada Pak Ambo. Dari sana saja kita bisa sedikit berpikir kan kalau Rizka bukanlah pelakunya. Ditambah lagi pengakuan-pengakuan warga sekitar yang langsung menolong korban saat kejadian. Itu waktu ada buaya nerkam manusia, apakah ibu ada di TKP? Iya, saya ada. Terus apakah itu buaya ompong atau Rizka ya? Menurut ibu. Kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu, saya nggak bisa bedain mana Rizka, mana ompong. Cuman pas saya di TKP, orang yang menolongin itu ada kan yang turun ke sungai. Nah, orang kebanyakan ngomong kalau itu ompong, itu buaya ompong, bukan buaya Rizka. Ia menyaksikan langsung kalau sebenarnya itu adalah buaya ompong dan bukanlah buaya Rizka. Iya, kalau seandainya itu bukan si ompong, nggak mungkin tuh cuma luka-luka di sini aja, pasti posisi kaki itu udah putus. Oh. Namanya buaya. Badannya masih mulus loh. Berapa hari ini kita tengok. Iyalah, kayak sama mama aja aku bilangin, memang kupastikan Makanya. ompong. Kalau di sosmed kan beda-beda sih yang nyuruh. Iya. Oh, Bapak yang langsung turun ke Lah saya yang narik yang ibu yang digigit itu. Ditambah lagi di sekujur tubuh buaya Rizka sama sekali tidak ditemukan sisa luka dari perlawanan masyarakat ketika menyelamatkan korban di malam itu guys. Dari kejadian itu dan ditambah dengan para saksi-saksi yang sudah bersuara, seharusnya pemerintah setempat bisa mengkaji ulang tentang pemindahan buaya Rizka. Karena Rizka bukanlah buaya yang memiliki memori buruk terhadap manusia. Ia tidak hanya ramah terhadap Pak Ambo saja, bahkan orang lain pun yang baru pertama kali datang untuk mengunjunginya tidak pernah memiliki kesan buruk terhadap Rizka guys. bagaimana Pak langsung melihat langsung? Iya, saya sendiri warga Lampung. Assalamualaikum telepon jemaah Lampung. Saya hari ini bersama Pak Ambo dan keluarga mengunjungi Rizka. Saya membuktikan sendiri kalau si Rizka ini tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak logis sekali kalau dia memangsa orang. Sejenak saya si Rizka ini kan. Ini bukti ada di depan mata. Di depan mata. Ini boleh dipegang. Bisa, dicium pun boleh. Justru buaya Rizka adalah ikon yang bisa mengangkat daerah Bontang ke mata dunia. Hal itu terbukti dengan banyaknya para artis bahkan turis mancanegara datang ke Bontang hanya untuk bertemu dengan buaya jinak yang satu ini. Di sini Mimin ingin mengajak para netizen semua yang menonton video ini untuk menyatukan kekuatan kita bersama dalam rangka membantu Pak Ambo dan menjaga Rizka agar tetap berada di habitatnya. Caranya tuliskan komentar kalian di bawah dan cantumkan hashtag jangan pindahkan Rizka.
dan share video ini ke semua sosial media kalian agar buaya Rizka tetap lestari di habitatnya guys. Nah, itulah tadi pembahasan kita yang memperkuat keyakinan kita semua kalau Rizka bukanlah buaya yang dituduhkan atas kejadian tanggal 8 Agustus silam. Biarkanlah Rizka hidup lepas di alamnya, karena Sungai Guntung memang merupakan rumah asli dari buaya Rizka, dan semoga pemerintah setempat bisa mencarikan solusi yang lain agar Rizka tetap bisa berada di rumahnya sendiri. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ayo sama-sama guys, kita satukan kekuatan kita dengan membuat petisi di kolom komentar dengan hashtag jangan pindahkan Rizka, agar video ini bisa semakin meluas dan sampai ke pemerintah setempat, dan pemerintah setempat bisa mencarikan solusi lain untuk masalah ini guys. Ayo semangat pet lovers dimanapun kalian berada. Kalau udah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.